Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazila Mula Putri dengan NIM 2412413 dari Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang artikel konseptual yang berjudul Problematika Kalistung sebagai Indikator Kritis SDG, kajian kesulitan membaca, menulis, berhitung pada siswa kelas rendah sekolah dasar di Indonesia. Mengapa sih topik ini penting? Dari data yang saya dapatkan itu 50% siswa kelas 2 itu mengalami kesulitan dalam kalistung. Dan pengaruhnya juga dengan 26,9% itu kontribusi orang tua terhadap prestasi belajar. Menurut nasional itu PISA 2022 kemampuan numerasi di bawah rata OECD atau menurut ASEAN. Nah, bagaimana sih pertanyaan mendasar dari artikel ini? Bagaimana problematika kalistung mencerminkan ketercapaian SDG 4 dan apa implikasi pedagogisnya? Dengan konteks masalah, yang pertama itu kalistung adalah fondasi seluruh pembelajaran. Tanpa penguasaannya, siswa tidak dapat mengakses ilmu apapun. Yang kedua itu SDG 4 menargetkan pendidikan berkualitas inklusif, termasuk penguasaan fondasional di kelas rendah. Yang ketiga itu juga kurikulum Merdeka 2022 menjalankan literasi dan numerasi sebagai kompetensi fondasi wajib sebelum pembelajaran berlanjut. Nah, selanjutnya kita masuk pada tujuan penulisan. Tujuan penulisan kita ada 3. Yang pertama, menganalisis problematika kalistung dengan memetakan posisi kesulitan kalistung sebagai indikator kritis ketercapaian SDG 4 di tingkat pendidikan dasar Indonesia. Yang kedua itu dapat mengidentifikasi faktor penyebab, mengelompokkan faktor eksternal seperti orang tua, ekonomi, lingkungan, dan faktor internal seperti gangguan belajar, kesiapan secara sistematis. Yang ketiga itu kita dapat merumuskan implikasi pedagogis dengan menyusun rekomendasi berbasis teori untuk mengatasi kesulitan kalistung melalui pendekatan ekosistem yang holistik. Baiklah, kita lanjut pada pembahasan yang dimana kalistung sebagai indikator kritis SDG 4. Kalistung itu bukan sekadar keterampilan teknis, ini adalah prasyarat epistemologis seluruh pembelajaran. SDG 4 ini secara eksplisit menargetkan foundational learning ini. Temuan saya pada penelitian lapangan saya di SD 06 Payakumbuh menunjukkan 25 hingga 50% siswa kelas rendah itu mengalami kesulitan kalistung. Ini adalah bukti nyata bahwa target SDG 4 belum terpenuhi di level yang paling mendasar. Keterkaitan SDG 4 itu menargetkan semua anak menguasai kemampuan dasar membaca dan berhitung pada akhir jenjang pendidikan dasar. Kurikulum Merdeka menjawab tantangan ini dengan menempatkan literasi dan numerasi sebagai kompetensi fondasi wajib. Tanpa fondasi kalistung yang kuat, seluruh target SDG 4 berisiko gagal di level yang paling mendasar. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yakni faktor penyebab kesulitan kalistung ada 2. Yang pertama itu faktor internal dan yang kedua itu faktor eksternal. Pada faktor internal itu ada 3 gangguan belajar spesifik. Yang pertama, disleksia, kesulitan membaca. Yang kedua itu disgrafia, kesulitan menulis, dan diskalkulia, kesulitan berhitung. Adapun faktor psikologisnya seperti rendahnya motivasi dan kepercayaan diri pada siswa, kesiapan belajar yang tidak memadai. Learning loss akibat PJJ memperparah kondisi kesulitan membaca siswa, menurut Savitri tahun 2022. Selanjutnya kita masuk pada faktor eksternal. Ada 3, keterlibatan orang tua, faktor ekonomi, dan lingkungan belajar. Pada keterlibatan orang tua, kontribusi orang tua itu berpengaruh 26,9% terhadap prestasi belajar siswa. Orang tua seringkali menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Faktor ekonomi, orang tua sibuk bekerja, jadi waktu untuk mendampingi siswa setelah dari sekolah itu sangat minim. Dan masuk pada lingkungan belajar, mungkin gangguan dari teman sebayanya di kelas dan kurangnya konsentrasi akibat kurangnya asupan gizi mempengaruhi konsentrasi siswa.
Masuk kita kepada pembahasan upaya dan sinergi. Guru dan sekolah sudah berupaya. Yang pertama itu literasi sebelum kelas dimulai. Yang kedua itu menayangkan video pembelajaran ketika proses belajar mengajar. Yang ketiga itu belajar kelompok. Dan yang keempat, program remedial serta pemberian reward. Namun hasilnya belum optimal karena satu alasan kunci, tidak adanya sinergi yang konsisten. Solusinya ada sinergi 3 pilar ekosistem pembelajaran. Yang pertama dari guru dan sekolah, screening Kalistung awal tahun, diferensiasi pembelajaran, integrasi media digital. Yang kedua itu orang tua, pendampingan aktif di rumah, program parenting literasi dan komunikasi reguler dengan guru. Yang ketiga itu lingkungan, ekosistem belajar yang kondusif, kolaborasi sekolah dan komunitas, dan dukungan Pemda terhadap pembelajaran. Baiklah, kita masuk pada simpulan dan saran. Simpulan dari artikel saya itu yang pertama itu Kalistung adalah indikator kritis SDG 4 dengan 25-50% siswa kelas rendah masih mengalami kesulitan dalam Kalistung ini. Yang kedua, kesulitan Kalistung itu bersifat multifaktorial karena ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang ketiga, upaya sekolah itu belum optimal tanpa sinergi yang ekosistem. Guru, orang tua, dan lingkungan harus bergerak bersama. Adapun saran yang pertama untuk sekolah dan guru, screening Kalistung awal tahun, diferensiasi pembelajaran, serta integrasi media digital seperti video animasi, worksheet interaktif, dan media digital lainnya. Untuk orang tua itu bagusnya terlibat aktif mendampingi belajar di rumah melalui program parenting literasi yang difasilitasi oleh sekolah. Dan untuk pemangku kebijakan, memperkuat kapasitas guru, sediakan modul yang kontekstual, dan bangun kolaborasi sekolah komunitas untuk mewujudkan SDG 4. Investasi dalam penguatan Kalistung di kelas rendah adalah investasi strategis jangka panjang bagi pembangunan manusia Indonesia yang berkelanjutan, sesuai dengan semangat SDG 4. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.